Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya dalam pembahasan materi matematika. Kali ini kita akan bahas mengenai pembuktian proposisi himpunan. Pembuktian proposisi himpunan. Nah, untuk membuktikan proposisi himpunan ada 4 metode yang dapat digunakan. Yang pertama menggunakan diagram Venn. Ya, perhatikan contohnya di sini. Misalkan terdapat himpunan A, B, dan C, nah kita diminta untuk membuktikan bahwa A iris B gabung C itu pasti sama dengan A iris B gabung A iris C. Nah, kita diminta membuktikan menggunakan diagram Venn. Nah, penyelesaiannya di sini perhatikan. Diagram Venn yang sebelah sini untuk membuktikan ruas kiri, dan ini untuk membuktikan ruas kanan. Nah, kita lihat A iris B gabung C. Kalau kita gambar dalam diagram Venn, maka irisannya, elemennya itu berada pada irisan di sini. Ya, jadi ada himpunan A, kita gabungkan dengan kita cari irisannya dengan B gabung C. Ya, B gabung C ya semua ini. Himpunan A ini yang beririsan ya, berarti bagian ini. Nah, yang di sini tidak ya, karena di sini tidak beririsan dengan himpunan A. Maka hanya yang diarsir inilah irisan dari A dan B gabung C. Nah, sekarang kita lihat diagram Venn dari ruas kanan. Ruas kanan A iris B. A iris B berarti elemennya ya ini. Ya. Nah, kemudian A iris C. A iris C elemennya ya ini. Nah, kalau dia digabung, ya berarti semua ini. Disinilah daerah dari elemen A iris B gabung A iris C. Nah, dari diagram V ini kita lihat sama ya arsirannya. Maka terbukti bahwa A iris B gabung A iris dalam kurung B gabung C itu sama dengan A iris B gabung A iris C. Nah, ini menggunakan diagram Venn. Ya, tapi ingat, diagram Venn ini, pembuktian dengan diagram Venn ini memang cepat. Ya, kelebihannya itu. Tapi kekurangannya diagram Venn ini hanya dapat digunakan pada himpunan yang terbatas jumlahnya ya. Oke. Nah, jadi tidak banyak jumlahnya. Dan metode ini hanya mengilustrasikan, jadi tidak terkesan membuktikan fakta seperti itu. Jadi mengilustrasikan dengan gambar. Makanya banyak matematikawan itu tidak menganggapnya sebagai metode yang valid seperti itu. Ya, karena terkesan hanya mengilustrasikan, tidak membuktikan faktanya. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut ke pembuktian yang kedua. Ya, pembuktian yang kedua itu menggunakan tabel keanggotaan. Mungkin adik-adik pernah pelajari terkait tabel kebenaran pada logika ya. Misalkan di sini ada himpunan A dan himpunan C, contohnya ya. Kita juga kembali diminta untuk membuktikan A iris B gabung C itu pasti sama dengan ruas kanan ini. Nah, menggunakan tabel keanggotaan. Nah, kita lihat himpunan A itu diekspresikan seperti ini, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, kemudian himpunan B 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, dan himpunan C 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ya, jadi ini memang ketentuan jika terdiri dari 3 buah himpunan. Ya, jadi himpunan A-nya itu ya himpunan B 00110011 dan himpunan C seperti ini. Nah, kita lihat B gabung C. Nah, B itu jadi X bukan elemen B. Nah, perhatikan dulu sebelumnya makna dari yang pertama ini ya, arti dari baris pertama yang ini. A sama dengan 0 itu artinya X bukan elemen dari A. Nilainya kita
tulis 0. B juga 0 berarti X bukan elemen dari B. C 0, X juga bukan elemen dari C. Nah, karena B 0 dan C 0, maka tentu gabungannya 0. Karena A 0, B gabung C 0, irisannya juga tentu 0. Karena A-nya 0, B-nya 0, A iris B-nya tentu juga 0. A 0, C 0, A iris C-nya juga 0, maka diperoleh karena A iris B 0, A iris C 0, ya gabungannya juga bernilai 0. Nah, coba kita perhatikan yang ke ini. Ya, tabel yang ini. Bukan tabel ini, maksudnya baris yang keberapa ini ya? Ke-6. Nah, baris ke-6 ini A-nya bernilai 1, berarti X itu elemen A. B-nya bernilai 0, C-nya 1. Karena B 0 dan C 1, maka ketika B digabung dengan C, jadi gabungan B dan C tentu nilainya 1. Ya. A-nya nilainya 1, B gabung C nilainya 1, irisannya tentu bernilai 1. A-nya 1, B-nya 0, tentu tidak punya irisan, karena B tidak punya anggota. A ada anggota tapi B tidak punya anggota, tentu tidak ada irisan dari A dan B ini. Ya. A iris C, karena A1, C1, maka irisannya adalah 1. Karena A irisan B sama dengan 0, A irisan C1, ketika ini digabungkan, maka nilainya adalah 1. Nah, seperti itu ya untuk setiap barisnya. Nah, kita lihat di sini. Perhatikan hasil dari A iris dalam kurung B gabung C adalah 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Dan hasil dari A iris B gabung A iris C juga 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Karena hasilnya sama pada kolom ini, maka terbukti bahwa A iris buka kurung B gabung C tutup kurung sama dengan A iris B gabung A iris C. Nah, itu menggunakan tabel keanggotaan. Ya, selanjutnya menggunakan aljabar himpunan. Ya. Nah, contohnya misalkan A dan B himpunan, kita diminta membuktikan bahwa A iris B gabung A iris B komplement itu sama dengan A. Nah, kita lihat pembuktiannya. Ya, perhatikan. A iris B gabung A iris B komplement ini, itu dapat kita tulis seperti ini. Yang mana ini merupakan hukum distributif. Jadi, A iris B gabung A iris B komplement. Jadi, teman-teman bisa lihat kembali di hukum-hukum aljabar himpunan yang sudah kita bahas. Jadi, ada tabel. Di situ ada beberapa hukum. Nah, salah satunya hukum distributif ini. Jadi, ini dapat kita jabarkan seperti itu. Kemudian lihat lagi yang ini ya, yang dalam kurung ini. B gabung B komplement itu tidak lain adalah himpunan semesta U. Ya, jadi, misal, ini adalah himpunan B. Ini himpunan semesta ya. Nah, himpunan B digabung dengan bukan himpunan B yang ada di luar ini ya, di luar lingkaran. Ini kita gabung dengan ini, ya tentu hasilnya adalah himpunan semesta U. Seperti itu. Ini hukum komplement. Nah, selanjutnya A iris dengan A irisan hukum semesta, ya tentu adalah A itu sendiri, hukum identitas. Ya. Jadi dapat adik-adik lihat, nah sehingga terbukti bahwa A iris B gabung A iris B komplement adalah A, menggunakan hukum-hukum pada aljabar himpunan. Nah, contoh selanjutnya misalkan A dan B himpunan, kita diminta untuk membuktikan bahwa A gabung B selisih A, pastilah A gabung B. Nah, kita lihat hukum apa saja yang kita gunakan untuk membuktikannya.
Nah, yang pertama, lihat A gabung B selisih A itu dapat kita tuliskan menjadi A gabung, ingat ini B selisih A itu sama artinya dengan B irisan dari B iris A komplement atau irisan dari B dan A komplement. Ya, jadi ini definisi operasi selisih. Nah, ekspresi yang ini A gabung dalam kurung B iris A komplement ini tidak lain adalah hukum distributif yang mana kita dapat tuliskan menjadi A gabung B iris A gabung A komplement seperti ini. Nah, selanjutnya perhatikan lagi yang di dalam kurung ini. A gabung A komplement sama seperti ini tadi ya. Tentu tidak lain adalah himpunan semesta ini. Ini adalah hukum komplement. Kemudian lihat lagi. A gabung B iris dengan himpunan semesta tidak lain adalah A gabung B. Hukum identitas. Sehingga terbukti bahwa A gabung selisih B selisih A sama dengan A gabung B. Jadi menggunakan empat hukum. Yang pertama definisi operasi selisih, hukum distributif, hukum komplement, dan hukum identitas. Nah, yang terakhir pembuktian proposisi himpunan menggunakan definisi. Ya, ini menggunakan definisi ya. Akan terdapat himpunan A dan himpunan B. Nah, jika diketahui irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan kosong, artinya himpunan A dan B ini saling lepas, dan diketahui bahwa A adalah subset dari B gabung C, maka kita diminta buktikan bahwa betul adalah A adalah subset dari C menggunakan definisi. Nah, sebelum kita lanjut menyelesaikan pembuktiannya, saya ingatkan kembali terkait subset dan propor subset dan subset. Nah, kedua notasi ini merupakan notasi dari himpunan bagian. Yang mana ini adalah himpunan bagian sebenarnya dan ini adalah himpunan bagian. Ya, kapan kita menggunakan notasi ini? Kalau terjadi seperti ini, misalkan terdapat himpunan A, elemennya adalah 2 dan 3, himpunan B, elemennya adalah 2, 3, dan 4. 2, 3, 4 ya. Nah, A ini proper subset dari B. Ya, himpunan bagian sebenarnya karena 2 dan 3 merupakan elemen himpunan B juga. Dan himpunan A, elemen dari himpunan A dan himpunan B ini tidak sama. Jadi kita gunakan proper subset atau himpunan bagian sebenarnya. Ya, seperti itu. Nah, kapan kita menggunakan subset? Kalau terjadi seperti ini. Elemen himpunan A adalah 2 dan 3, B juga elemennya adalah 2 dan 3. Maka A adalah subset dari B. Karena 2 dan 3 elemen himpunan A juga merupakan elemen himpunan B dan elemen dari kedua himpunan itu sama. Maka kita gunakan subset. Kalau elemennya tidak sama, tetapi 2 dan 3 ada juga di B, maka kita gunakan proper subset. Seperti itu ya. Jadi sekedar mengingatkan kembali ke adik-adik. Nah, selanjutnya coba kita selesaikan. Oke. Dari definisi himpunan bagian, kalau misalkan ya, ini misalkan, kalau misalkan P itu subset dari Q, seperti penjelasan saya yang tadi, maka pasti X itu elemen P dan juga X elemen Q. Ya. Nah, misalkan kita punya X elemen A. Ya, misalkan kita punya X elemen A. Nah, kita lihat yang ini. Karena A subset dari B gabung C, maka dari definisi himpunan bagian pasti kita peroleh X juga itu elemen dari B gabung C. Ya, kalau X elemen A, kalau X elemennya A,
berdasarkan definisi himpunan bagian, maka X juga elemen dari B gabung C. Peroleh seperti ini. Nah, dari definisi operasi gabungan, kalau X elemen gabung C seperti ini, maka pasti X itu elemen dari B atau X elemen dari C. Ya, ingat kembali definisi dari gabungan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Karena X elemen A dan diketahui seperti ini, A dan B itu irisannya himpunan kosong, maka tentu X bukan elemen dari himpunan B. Ya, karena dia saling lepas. Kalau dia beririsan berarti X elemen A, X juga elemen B. Tapi karena dia saling lepas, diketahui seperti ini, maka kalau X elemen A berarti pasti X bukan elemen dari himpunan B. Nah, sekarang adik-adik perhatikan, dari 1 dan 2 ini kita ketahui. Selanjutnya kita lihat kesimpulannya. Nah, adik-adik perhatikan tadi. Nah, dari sini diketahui bahwa, dari pernyataan ini ya, dari pernyataan ini diketahui bahwa X itu elemen A dan X bukan elemen B. Kalau kita tuliskan seperti ini. X elemen A dan X pasti bukan elemen B karena saling lepas. Kemudian dari ekspresi ini, dari pernyataan ini kita ketahui bahwa kesimpulannya kita peroleh tadi, bisa jadi karena X adalah X elemen dari B gabung C, berarti X elemen B atau X elemen C. Jadi X elemen B atau X elemen, ini bukan ya, ini X elemen C. Nah, dari sini, dari dua pernyataan ini, yang mana pernyataan ini berasal dari ekspresi yang ini, kemudian pernyataan ini berasal dari ekspresi ini, dapat kita simpulkan bahwa X elemen A, karena X bukan elemen B, berarti ini tidak betul. Yang tersisa adalah X elemen A atau ini juga X elemen C, X elemen A dan X elemen C. Nah, artinya kalau kita tuliskan, X itu adalah elemen dari himpunan A dan juga X itu elemen dari himpunan C. Ya. Nah, karena X elemen himpunan A juga merupakan X elemen himpunan C, maka kita dapat simpulkan bahwa A ini subset dari himpunan C. Terbukti. Ya, jadi terbukti pernyataan ini. Sampai sini mengerti ya? Jadi mudah, saya rasa mudah untuk dipahami. Kalau adik-adik buktikan bertahap satu-satu. Nah, jadi pernyataan ini kesimpulannya ini. Pernyataan ini kesimpulannya ini. Dari 1 dan 2, ya, dari 1 dan 2 ini, apa yang adik-adik bisa peroleh? Oh, ternyata seperti ini. Oh, diperoleh X elemen A dan juga X elemen C. Nah, berdasarkan definisi dari himpunan bagian atau subset, kalau X elemen A juga X elemen C, oh berarti betul bahwa A itu subset dari C. Ya, seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Misalkan ada 3 buah himpunan. Kita untuk diminta buktikan bahwa kalau A subset B, maka betul A iris C subset dari B iris C. Nah, kita misalkan berangkat dari pernyataan yang ini. Ya, kita berangkat dari pernyataan ini. Nah, ini. Ya, misal, kalau A iris C subset B iris C, maka dari definisi himpunan bagian yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa pasti X itu elemen A iris C dan juga X elemen dari B iris C. Oke, kita punya kesimpulan pernyataan I. Sekarang kita berangkat lagi dari sini, kita mulai dari misal kalau A iris C artinya berarti
berdasarkan definisi operasi irisan, X elemen A iris C kalau X elemen A dan X elemen C. Ini berdasarkan definisi operasi irisan ya. Sekarang, misal kita diketahui A subset B. A subset B itu berdasarkan definisi himpunan bagian ya. Misalkan kita pakai simbol Y lagi ya. Adik-adik mau pakai R, S, jadi itu hanya berupa simbol ya, terserah. Misalkan ada Y. Nah, kalau berdasarkan himpunan bagian, definisinya berarti A subset B itu kalau Y elemen A, maka pasti Y juga elemen B. Nah, kalau simbol Y kita ganti dengan X, maka kalau X elemen A, X juga pasti elemen B. Ya. Nah, dari ketiga ini kita peroleh dari dua tadi kita peroleh X elemen A, X elemen C. Ya, jadi X elemen A dan X elemen C. Dari 3 kita ketahui, karena definisi himpunan bagian ya, kalau X elemen B, maka anggotanya X juga pasti anggotanya himpunan A juga sama dengan himpunan B. Ya, maka kita dapat kesimpulan bahwa karena X elemen A dan X elemen C, maka X itu elemen dari B iris C. Ya. Karena X elemen dari B iris C, maka terbukti pernyataan ini. Jadi seperti itu ya. Nah, atau kalau kita tuliskan tadi seperti ini. X elemen A ini dari yang bagian kedua. Dan X elemen C. Kemudian diketahui X elemen B kalau X elemen A. Jadi pasti anggotanya sama berdasarkan yang ketiga ini. Nah, karena X elemen A, anggotanya X elemen A sama dengan X elemen C, di sini ya. X elemen A sama dengan anggota X elemen C, dan diketahui sehingga yang ini, sehingga yang ini X elemen A bisa kita tulis juga sebagai X elemen C. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa X itu elemen B, dan karena X elemen C juga bisa ditulis sebagai X elemen A, maka kita peroleh X juga elemen dari C. Karena kedua ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa X itu elemen dari B iris C, seperti itu. Ya, jadi adik-adik simpulkan dari bagian I, bagian I2 dan I3 ini, kesimpulannya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi itu tadi pembuktian menggunakan definisi. Ya, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan materi berikutnya. Terima kasih.